Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang rahasia bagaimana kita menghasilkan kon es krim yang berkualitas. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman semua, nah jadi dalam bisnis produksi kon es krim ini kita memang memerlukan yang namanya sebuah kualitas dari kon es krim yang kita produksi. Kenapa kualitas itu sangat diperlukan? Karena kita bisa mendapatkan satu segmen pasar yang cukup luas teman-teman. Nah jadi untuk segmen pasar itu kan memang di kon es krim ini cukup banyak sekali ya teman-teman, baik itu kita mungkin lebih kepada segmen untuk pasar kelilingan, depo, ataupun ke segmen pasar yang lebih tinggi lagi seperti untuk cafe ataupun store-store es krim yang cukup mempunyai nama dan ataupun memang satu pasar yang memerlukan suatu produk yang harus memiliki standar tersendiri teman-teman, seperti itu. Dengan kita punya kualitas produksi yang bagus, intinya untuk harga kita pun punya satu segmen harga yang bisa kita tawarkan lebih bagus lagi, seperti itu teman-teman. Memang untuk kon es krim atau bisnis di kon es krim ini ya persaingan harga cukup berat ya teman-teman. Nah terutama untuk pasar kelilingan ataupun di depo. Nah tapi dengan teman-teman mempunyai suatu kualitas yang cukup bagus, pasar teman-teman itu akan lebih luas lagi. Jadi segmennya akan teman-teman bisa meraup, terutama kita akan bisa masuk ke toko-toko retail ataupun sekali lagi saya sebutkan untuk outlet ataupun kafe-kafe es krim yang mempunyai standar dari keinginan untuk memakai kon es krim itu dengan kualitas yang cukup tinggi teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, saya sendiri pun untuk produksi kon es krim memang untuk segmen yang kami lebih fokuskan adalah segmen untuk cafe ataupun yang memang store-store es krim yang satu standar ataupun keinginan dari mereka itu cukup tinggi teman-teman. Walaupun di kami sendiri memang punya produk-produk yang untuk pangsa pasarnya di kelilingan ataupun di depo itu sendiri. Nah teman-teman semua, untuk mendapatkan suatu kualitas dari kon es krim itu rahasianya tuh sangat gampang sekali. Semuanya tergantung dari bahan baku yang kita gunakan. Nah dengan bahan baku yang kita gunakan itu, hasil dari kon es krim yang kita produksi juga akan terlihat dari bahan baku seperti apa yang kita gunakan, seperti teman-teman. Untuk produksi kami sendiri pun memang standar untuk masuk ke cafe ataupun standar request dari mereka sendiri pun memang kita dasarkan dari bahan baku yang harus punya merek intinya. Nah jadi yang pertama itu adalah contohnya untuk
penggunaan tepung tapioka. Nah, kalaupun teman-teman belum mengetahui dari bahan apa saja yang akan kita pakai untuk pembuatan cone es krim, teman-teman bisa buka link yang sudah saya tulis di atas ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita akan jelaskan masalah bahan baku utamanya, yaitu bahan baku utamanya yang kita pakai adalah tapioka dan tepung terigu. Nah, jadi untuk tepung tapiokanya, nah kalau teman-teman menginginkan suatu produksi kon yang berkualitas, teman-teman harus menggunakan tepung tapioka yang berkualitas tinggi. Nah, jadi untuk tepung tapiokanya itu beberapa brand memang sudah mengeluarkan untuk grade tapioka yang terbaik ya teman-teman. Yang contohnya mungkin kayak brand dari Rose Brand atau Cincin Mas seperti itu. Di sini saya tidak menggunakan tepung sagu karena teman-teman harus mengetahui juga itu perbedaan dari tepung sagu dan tepung tapioka itu beda. Karena kedua bahan baku ini kan memang asalnya pun juga berbeda ya teman-teman. Karena tepung sagu ya memang untuk bahan dasarnya adalah dari sagu, ya kalau tepung tapioka itu dari singkong. Nah, kenapa kita tidak kami menggunakan untuk tepung sagu? Dikarenakan menurut pengalaman yang kami sudah produksi, untuk mendapatkan kualitas yang namanya kon yang berkualitas tinggi, ya kami menggunakan yang namanya tepung tapioka. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua yaitu masalah tepung terigu. Nah, tepung terigu pun teman-teman harus memahami bahwa tepung terigu itu mempunyai 3 grade, yaitu tepung terigu yang berkualitas untuk bukan yang berkualitas ya, tapi tepung terigu yang berprotein rendah, berprotein sedang, sama yang berprotein tinggi. Nah, saya sarankan untuk tepung terigu yang dipakai adalah tepung protein rendah, seperti itu teman-teman. Dan diikutin juga, kalaupun untuk mendapatkan kon es krim yang berkualitas, ya teman-teman juga harus menggunakan tepung terigu yang sudah terkenal atau mempunyai brand yang dijual di pasaran, seperti itu. Kalau untuk bahan penyertanya, saya pikir secara umum semua hampir sama, dari lecithin yang kita pakai, terus bahan untuk pengeringnya juga kalau tidak amonia kui ataupun soda. Nah, itu semua mungkin umum atau sama ya teman-teman. Nah, jadi yang lebih penting itu adalah 2 bahan yang utama yang akan kita pakai, seperti itu teman-teman. Di sini saya akan lebih mengulas lagi, teman-teman tidak usah takut dengan perang harga. Untuk saat ini memang yang produksi kon di mana-mana sangat banyak ya teman-teman. Yang pada intinya untuk sebuah persaingan pasar dalam segi bisnis yang memang pasti itu akan terjadi. Tapi yang intinya, kalau teman-teman mempunyai suatu produk yang berkualitas, teman-teman pasti akan mempunyai pasar sendiri di situ. Nah, jadi dengan produk yang berkualitas, intinya untuk segmen pasar yang kita akan dapatkan juga pasti akan lebih luas lagi dan dapat diterima, seperti itu. Nah, dan satu hal juga yang perlu saya ingatkan, untuk satu pasar pada kon es krim ini, ya teman-teman harus melihat dulu segmen mana yang teman-teman akan kejar, seperti itu. Apakah segmen untuk pasar kelilingan, terus untuk depo-depo es krim, ataupun untuk retail dan cafe atau store-store yang membutuhkan yang namanya kon es krim. Nah, dari pasar tersebut ya teman-teman, yang pada intinya harus
bisa memberikan satu produk yang cukup berkualitas di setiap segmen tersebut dengan menjaga yang namanya HPP dari produksi tersebut. Nah, intinya di sini saya akan lebih menjelaskan bahwa untuk mendapatkan satu produk yang berkualitas tergantung dari bahan baku yang kita gunakan untuk produksi tersebut. Nah, kalau memang teman-teman untuk bisa misalnya mengejar satu segmen pasar kelilingan atau pasar bawah ya, dengan bahan baku teman-teman bisa sesuaikan juga ya, mungkin kita akan memakai kedua bahan utama tadi itu dengan bahan curah, itu tidak masalah. Nah, tapi kalau teman-teman punya segmen pasar yang teman-teman inginkan, sekali lagi saya katakan teman-teman harus memperhatikan yang namanya bahan baku yang teman-teman gunakan tersebut. Oke teman-teman semua, sekian dulu dari pembahasan video ini. Nah, sekiranya kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom pertanyaan di video ini, ataupun bisa WA saya langsung yang sudah saya tulis di pojok kiri video ini ya teman-teman. Dan kalau memang video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.